Itu ada mama ngelihat sosok wanita muka datar. Itu Iya, lihatnya secara jelas. secara jelas Om, karena mama kan memang punya keahlian seperti itu kan. Kelebihan lah Iya, gitu ya. pas mama ke atas, mama ngeliat kakak sepupu aku yang main sama aku tadi itu lagi tidur di atas, mama langsung jerit turun ke bawah. Loh, mama tiba-tiba naik ke atas Iya, dan ngeliat kakak kamu sebenarnya lagi tidur. iya lagi tidur, yang ngajakin aku main itu lagi tidur di atas. Ya berarti siapa yang ngajakin main dong? Mbak Caca, Iya, terima kasih ya Mbak Iya, sudah mau sama-sama, datang ke Om. sini dan Iya. mau bercerita. Gimana kabar, sehat Mbak? sehat alhamdulillah. Itu kejadiannya gimana Mbak sama mama yang diceritakan ke Mbak tuh? Jadi kan mama tuh sempat cerita dulu kita tuh pernah tinggal di daerah Bekasi. Oke. Di perumahan tuh masih terhitung itu perumahannya baru Om. Oke, itu Perumahan tahun baru. berapa Mbak? Itu kira-kira pokoknya di tahun 2007. Karena aku lahir tahun 2008 kan. Oke. Nah terus kita tinggal di perumahan di mana gang di dalamnya itu tuh kayaknya tuh yang baru nempatin baru 3-4 rumah. Karena masih baru. Iya, masih baru. Oke. Dan kondisinya itu dari gerbang utama perumahannya itu tuh jauh. Jadi tuh dia di belakang banget rumahnya. Dan jalanannya juga masih sepi, belum dicor atau lampunya juga masih Ya, masih minim lah ya. masih minim banget lah, namanya rumah baru kan Iya, gitu. oke. Nah, pada saat itu ceritanya malam-malam kondisi mama lagi sendiri di rumah lagi hamil aku. Terus di situ juga posisinya papa masih kerja, belum pulang malam-malam kan, karena papa kan emang pulangnya malam terus Iya, gitu. Nah, ada suatu kejadian, jadi pas mama mau tidur itu kondisi kamar aku di atas itu Om, kepala kasur sama jendela itu tuh kayak ya beginilah nih posisinya. Iya, posisinya berarti kepala tuh deket jendela Iya, sama deket jendela kaki banget. kita di luar dekat itu. Nah, iya betul. Nah, di situ ada mama ngelihat sosok wanita muka datar. Iya. Itu lihatnya secara jelas. Secara jelas Om, karena mama kan memang punya keahlian seperti itu kan. Kelebihan lah Iya, gitu ya. Kayak semacam bisa indigo gitu ya. indigo lah ya bisa dibilang dulu. Nah, terus karena mama bisa melihat seperti itu, dia jadi kaget, memang kaget, cuman dia langsung berinteraksi gitu dengan makhluk itu Berarti katanya. sempat ada interaksi kayak semacam obrolan gitu maksudnya dalam Iya, cerita mama? ada. Mama cerita kayak gitu. Pertama dia datang itu, mama tanya mau apa, kata dia gitu. Posisi kamu masih Posisi dalam kandungan, iya 4 bulan Om, di situ masih baru lah terbentuknya karena kan baru nikah, jadi pindah ke rumah situ. Nah, di situ si makhluk itu bilang saya mau anak itu. Hah? Iya gitu. Dalam interaksi itu, Iya, dalam interaksi si itu. perempuan yang buka datar langsung Iya, langsung nembak mama dengan cara kayak gitu. Dan kalau kata mama ya, memang di masa lalunya si makhluk ini, dia itu memang seorang ibu yang pengen punya anak banget gitu. Berarti Gitu. memang dia makhluk itu Iya. punya kisah kelam juga Iya, gitu. punya kisah kelam di masa lalunya yang berakhir dia, karena itu kan pertama itu masih lingkungan baru Om. Iya, oke. Dan ibu hamil itu ya cuman mama di situ. Satu perumahan masih kosong. Iya, rumah masih Terus kosong, diisi gangnya. sama mama yang Iya, posisi masih hamil muda. Iya, hamil muda, dan itu kan Mama sendiri di iya, situ? sendiri di rumah itu kan. Oke, itu setelah itu maksudnya yang mama setelah si makhluk itu meminta kamu untuk dari mama, itu Iya. mama apa actionnya? Wah, mama reaksinya ya nggak mau lah, karena kan posisinya mama itu hamil, aku anak pertama gitu Oke. loh, masih baru hamil lah gitu. Nah di situ mama bilang, mama menolak keras gitu kan, maksudnya mama bilang, mama suruh dia udah pergi sana, pergi ini anak aku, ini anak aku. Tapi gitu. mama maksudnya pada saat itu pun dia tetap tenang gitu ya, Cak? Iya, karena apa ya, bisa dibilang kan udah terbiasa gitu loh Om. Iya. Udah terbiasa gitu. Berarti mama sebenarnya memiliki kelebihan itu dari usia berapa sih, Cak, sebenarnya? Pernah nggak cerita ke kamu itu? Kalau kata dia ya, mungkin dia katanya dari usia dia tuh 17 tahun. Baru masuk beranjak- remaja. Gitu kata dia sih, kayak gitu ya. Dia cerita ke aku. Oke, lanjut yang tadi dia minta, mama akhirnya nolak. Iya, mama akhirnya nolak. Sempet nggak di situ mama
hubungin papa Iya. atau dia teriak histeris juga? Dia memang awalnya di situ terasa tenang gitu, dia histeris. Nah, tapi karena yang pastilah takut lah Om, Iya, ya wajar. kondisi itu rumah tingkat lagi, mama di Sendiri, atas, perumahan iya. masih sepi. Mama telepon papa tuh, Oke. mama telepon papa sama mama telepon Om juga. Oke. Ya yang pokoknya deket lah dari sekitar situ intinya. Dia pokoknya dia kalau dia cerita ke papa kalau kayak gini gitu, ada makhluk tadi gini mau anak kita gitu. Sampai akhirnya semua akhirnya si perempuan itu hilang sendiri. Iya, hilang sendirinya gitu. Tapi setelah itu pernah ada lagi, Cak? Si dia datang lagi kah atau dengan makhluk yang berbeda datang lagi dengan gangguan yang sama? Ada, cuman tapi masih makhluk itu. Jadi makhluk itu yang memang sebenarnya Iya. kayak ngincer kamu. Kayak ngincer karena pengen kan banget kamu. iya, karena dia dari kata mama dia dari awal bilang dia pengen aku gitu loh. Dia pengen anak gitu katanya. Adalah suatu hari kita itu lagi pindah lah, ya kan? Pindah rumah. Karena udah sering diganggu. Iya, karena udah sering diganggu dan pertama itu diganggu makhluk itu dan kedua itu makhluknya tuh banyak Om. Berarti nggak dia doang. Iya, nggak dia doang. Tapi dengan permintaan itu hanya satu si itu. Iya, yang dengan maksudnya jelas banget lah gitu gangguin mama si makhluk yang datar itu. Terus papa mungkin khawatir lah namanya masih baru hamil, iya. Anak Terus pertama juga kan. Akhirnya ngajak pindah ke masih maksudnya nggak jauh dari situ. Bekasi juga masih di daerah situ juga. Cuman ya kan dengan tujuan itu kan pindah biar menghindari ya Om. Nggak tahu ya di rumah itu lebih parah. Karena salahnya papa begini, dia itu ternyata pindahnya itu aku ingat banget itu tuh rumah tingkat juga Om. Nah tapi rumah itu tuh punya cerita juga. Oh jadi untuk pindah yang kedua itu tapi nggak perumahan baru. Iya, udah lama. Tapi historinya nggak jauh berbeda. Iya, historinya nggak jauh berbeda dan itu aku pun tinggalnya itu berdua Om sama ada kakak sepupu aku. Jadi mereka tuh pasangan baru menikah. Tinggal sama kamu. Iya, tinggal karena rasanya rumah ini tuh di atasnya tuh masih bisa ditempatin, masih kosong. Iya, ada space. Jadi untuk sementara kita cari rumah yang baru, kita tinggal dulu lah di situ. Nah, ternyata memang awalnya yang rumah yang kita pindahi itu justru itu lebih parah Om. Lebih hebat. Dan itu pun aku masih inget juga itu aku di atas itu tinggal sampingnya tuh gudang Om. Kosong. Enggak, gudang justru banyak barang. Iya. Okay. Iya, karena kan pindah tuh banyak barang. Itu maksudnya barang peninggalan rumah si orang yang dulu tinggal di situ atau memang barang keluarga kamu? Iya, barang peninggalan si orang sebelumnya. Nggak dibawa itu? Nggak dibawa, makanya kita juga bingung. Itu dia pindah karena apa? Itu kita masih belum tahu gitu loh. Okay. Sampai sekarang pun nggak tahu gitu. Terus pada akhirnya di situ gangguan masih terus loh. Masih terus Om, si makhluk yang datar ini tuh masih juga terusan. Nah, posisi di situ kan aku kayaknya udah lahir ya di situ. Di situ tuh aku udah lahir dan di cerita itu tuh yang mama ceritain itu tuh adalah suatu kejadian. Itu sebelum lahir ya, sebelum lahir itu kita pergi ke rumah om kita, rumah saudara kita. Di daerah sama, kayaknya agak Jakarta gitu deh. Agak mendekati ke Jakarta. Iya, agak mendekati ke Jakarta, cuman kayaknya nggak jauh. Nah, kata papa, di kita perjalanan ke sana, mama tuh di dalam mobil tuh kayak udah beda. Nah, posisi mama kita lagi ke sana tuh mama udah mau kayak 8 bulan lah. Iya, dikit lagi mau lahiran. Okay. Nah, kata papa, mama kok udah beda dari raut mukanya, dari tingkah lakunya. Terus nyampe di sana kan kita namanya saudara lah kan paling silaturahmi gitu, sapa-sapaan. Ini tuh mama diem, kata papa gitu kan. Tapi nggak mau menunjukkan kayak misalkan nangis atau kayak kerasukan. Iya. Jadi setelah kita sampailah di rumah saudara kita, om aku yang itu, sama itu loh om. Jadi rumahnya itu ya sama. Selalu rumah tingkat. Di rumah saudara? Iya, selalu rumah tingkat. Okay. Nah, terus mama
mulailah tuh Om menyerupai seseorang. Dia nangis, dia histeris kata mama Itu gitu. tiba-tiba? Tiba-tiba, karena kata papa pun udah kasih clue-nya, mama tuh di mobil udah beda. Oh jadi Iya. dia udah cerita ke saudara nih bahwa memang sebenarnya di jalan pun udah Iya, beda nih. mama di jalan tuh udah beda. Terus pas dilihat tuh kok raut mukanya kayak bukan mama gitu loh. Lebih murung gitu. Iya, lebih murung, lebih pucat gitu. Nah, terus mama di situ tiba-tiba teriak ke papa. Nah, di situ rame kan Om keluarga. Ya, ngumpul Iya, dong. dia teriak tiba-tiba, "Ini saya bawa anaknya." Oh dia, Iya, oh kerasukan. kerasukan. Kerasukan si yang merasukin itu ngomong minta Iya, kamu kamu minta aku, dan itu ngomongnya ke papa. semua dengar. Semuanya denger Om, tante semua ada ponakan langsung pada diam itu. Terus reaksinya keluarga gimana? Ya, reaksi keluarga itu langsung pada ini dong, langsung pada takut gitu kan. Karena dia teriaknya itu nggak sekali Om. Saya bawa ini anaknya. Kayak gitu terus, dan itu pun bukan nadanya mama Om, kata papa. Oh, nada suara Iya, tuh beda. beda katanya. Papa tahu itu bukan suara mama gitu, kata papa gitu kan. Terus dipanggil lah nih sama si om aku, katanya om aku punya kenalan. Om kamu. Om aku punya kenalan, kayak panggil aja nih si pemburu hantu gitu. Saya punya kenalan. Disamperin lah sama om aku sama papa. Terus si pemburu hantu itu Akhirnya ketemu ketemu lah gitu maksudnya sama mama. Akhirnya dibuang. Jadi sebenarnya waktu pertemuan dengan tim pemburu hantu itu kamu masih dalam kandungan atau udah lahir? masih dalam kandungan Om. Oke. Masih dalam kandungan. Iya. Nah, karena apa? Karena di rumah sebelum ada kejadian yang kita main ke rumah saudara ini, di rumah sebelumnya itu tuh papa tuh udah manggil kayak ustadz. Iya, beberapa kali udah punya usaha. Iya, udah punya usaha. Itu tuh gak bisa semua Om. Bener-bener kayak kata papa tuh gak ada yang bisa. Katanya gitu. Tapi pernah nggak, maksudnya dari papa kamu pernah nggak maksudnya coba nanya ke keluarga mama? Iya. Ini memang ada turunan kah yang bisa kayak mama kamu, atau memang di dalam keluarga mama tuh mama doang yang memiliki kelebihan itu, Cak? Mama tuh tunggal Om. Oh, mama tunggal. Iya. Nggak punya Kakek nenek aku yang dari mama tuh udah nggak ada. Oh gitu. Dan mama tuh anak satu-satunya. Satu-satunya. Nah gitu kan. Jadi aku cuman punya kakek nenek tuh yang dari papa. Dari papa. Oke. Terus lanjut dari situ dibawalah si pemburu hantu ini kan. Oke. Itu terus abis itu akhirnya karena si pemburu hantu ini tuh paham Om sama riwayat ceritanya mama. Karena dia kan memang spesialis dan bahkan kayak ustadz aja tuh nggak bisa Om, kayak gitu kan. Ya, terus akhirnya kuat juga ya. Iya, akhirnya kata si papa, mama mata batinnya ditutup gitu. Iya. Namanya kan untuk menyelamatkan aku juga kan dalam kandungan. Pasti kan papa kamu pikirnya ke situ. Pikirnya ke situ. Nanti takutnya yang dampak buruk ke aku gitu loh. Nah, ya udahlah, mama udah sembuh, mata batinnya udah ditutup. Nah, nggak berhenti sampai di situ. Selesai dari itu, papa kepikiran udahlah kita pindah lagi aja kan. Oh, tapi berarti pas dari upaya dengan tim pemburu hantu itu alhamdulillah berhasil. Alhamdulillah berhasil. Ketutup karena setelah itu nggak ada kejadian. Iya, setelah itu nggak ada kejadian lagi. Nah itu kan udah ketutup tuh. Nah makanya selesai ketutup, untuk menghindari adanya nanti takutnya ada masuk lagi, kita pindah lagi Om. Oke. Kita pindah lagi ke rumah lagi. Iya, hijrah lagi. Pokoknya papa tuh cari rumahnya tuh yang keadaan ramai lah, enak, happy gitu lah. Gitu untuk menjauhkan itu gitu. Nah baru di rumah itu barulah aku lahir. Iya, di rumah alhamdulillah, selamat di tahun 2008. Nah, makanya mama setahun itu di dalam aku hamil tuh penuh cobaannya Om. Iya. Apa mungkin nggak, Cak? Maksudnya kalau misalkan ini mohon maaf ya, Cak. Iya, nggak apa-apa. Atau apa mungkin karena kitanya kurang ibadah juga nggak sih, ngaruh nggak sih, kayak gitu ya? Kayaknya sih ngaruh ya Om, karena di situ dulu mama juga belum mengenal banget lah sama yang namanya agama. Aurat juga masih terbuka, belum pakai hijab. Terus ya ibadahnya masih kurang lah intinya gitu. Karena masih muda kan pada masih muda ya, karena kalau nggak salah mama tuh sama papa perbedaan umurnya tuh 12 tahun Om. Papa sama mama lebih tua papa tadi kan? Iya, kan? lebih tua papa. 12 tahun. Jadi di situ ya mama masih muda banget lah intinya ya, dan aku anak pertama di situ. Tapi kamu berapa saudara, Cak?
Aku sekarang ada adik. Ada adik, berarti dua bersaudara. Dua bersaudara. Setelah pindah ke rumah yang baru itu udah alhamdulillah. Alhamdulillah. Kejadian-kejadian itu udah nggak pernah ada lagi. Ada lagi, maksudnya kalau dari mama ya udah nggak ada. Cuman kayaknya dampaknya ke aku, Om. Oh, kamu akhirnya kayak pernah jadi kayak turunnya ke kamu? Iya, turunnya ke aku. Itu maksudnya gimana, Cak? Aku masih inget banget walaupun aku dulu itu masih kecil ya. Aku umur 3 tahun. Itu di rumah yang baru itu? Di rumah yang baru. Sekitar umur 3 tahun? Sekitar umur 3 tahun. Nah, itu kan pas aku lahir udah alhamdulillah udah nggak ada. Nah, sekitar aku umur 3 tahun, ada kakak sepupu aku lagi main. Oke. Kakak sepupu aku. Nah, itu tuh alhamdulillah kan kita pindah ke rumah yang baru ini, yang agak tentram ini tuh juga itu kan apa sih ibaratkannya tuh rumah tingkat lah gitu. Karena karena kita tuh memang barang tuh banyak Om, iya, dan kita butuh kamar dan kadang tuh saudara-saudara tuh pada datang nginap seru-seruan. Jadi kita tuh selalu ambil rumah yang bertingkat. Nah, singkat cerita waktu itu aku tuh lagi ada kakak sepupu aku ngajak aku main. Nah, aku itu Mama tuh udah ngeliatin aku dari belakang, aku bilang, "Ya udah, Ma, aku main ya sama kakak ini," gitu. Kakak sepupu kamu aku ngajakin kamu main? Iya, main gitu, main. Okay. Terus kata Mama itu ke atas, lah kakak sepupu aku yang ngajakin aku main lagi tidur di atas. Taruh. Iya. Iya. Kakak sepupu kamu? Ngajakin aku main. Ngajakin kamu main? Iya, ke depan. Kamu memang lihat itu kakak kamu tuh? Itu aku ngerasain kakak aku, itu aku nyentuh banget Om, begini. Iya, maksudnya iya, itu kakak kamu Iya, lah. kakak aku kayak, oh dia mau ajak aku main doang, itu biasa. Dan aku benar-benar nyentuh dia gitu loh. Okay. Terus Mama ya udah biasa, pas Mama ke atas, Mama ngeliat kakak sepupu aku yang main sama aku tadi, itu lagi tidur di atas, Mama langsung jerit turun ke bawah. Loh, Mama tiba-tiba naik ke atas? Iya. Dan ngeliat kakak kamu sebenarnya lagi tidur. Iya, lagi tidur, yang ngajakin aku main itu lagi tidur di atas. Ya berarti siapa yang ngajakin main dong? Iya. Terus habis itu Mama turun. Loh, ini apa sih? Mama turun, ngeliat aku kayak jalan sendiri. Kayak gini nih, jalan sendiri gitu. Mama kamu turun dari tangga? Iya, buru-buru dong? buru-buru kayak, wah ini anak gue nih gimana gini. Terus aku diteriakin Om, dari kan posisi pintu jauh kan. Aku diteriakin itu, dibilang, ya pokoknya dia teriak nama aku. Terus, kamu jalan sama siapa itu? Kamu mau main sama siapa? Terus, lah ini pas aku sadar, aku baru sadar aku sendiri Om. Gitu loh. Kamu usia 3 tahun? Aku 3 tahun, itu aku 3 tahun. Dan aku sampai sekarang ingat. Iya, histeris iya, maksudnya? Histeris, aku langsung, waduh aku takut banget Om. Karena posisi aku keluar rumah itu aku bener napak tangannya sama si kakak sepupu aku yang ini. Iya, karena memang pandangan kamu. Iya, karena pandangan aku ya udah namanya anak kecil mau main gitu kan. Terus Mama bilang, lah kakak sepupu aku yang ngajak aku main lagi tidur di atas. Lagi tidur Om. Ini jelas, maksudnya ya, kok bisa ya? Iya jelas. Terus mungkin apa ya, Mamaku ngerasanya kan udah lama aku tutup. Iya, jeda berapa lama sih? Pas 3 tahun. Iya 3 tahun kan? itu tiba-tiba kata Mama si makhluk yang datar itu muncul lagi. Allahu Akbar. Berarti setelah Mama itu ngebatalin kamu, ngerebut kamu dari ngebatalin kamu jalan makan kamu, itu dia ngelihat? Iya, Mama tuh kayak sadar. Jadi si makhluk ini menyerupai kakak saudara aku. Yang dulu minta kamu dalam Iya, yang dulu gangguin Mama sampai pengen banget sama aku tuh itu. Jadi jadi si setannya itu makhluk itu mau aku ikut sama dia dengan rencana dia menyerupai kakak saudara aku. Gitu loh. Karena mungkin kan kalau hanya dia mungkin kan dia nggak berjalan lancar lah rencananya gitu. Tapi pernah nggak Mama kamu nelusurin? Maksudnya itu perempuan sebenarnya asalnya itu dari mana sih? Dan dia tuh histori lebih dalam itu seperti apa sih kok Mas? Nah itu Om. Pernah nggak? Dia tuh hilang. Hilang datang. Dan kita nggak pernah tahu dia dari mana. Iya, dia nggak pernah. Karena apa ya Om? Si perempuan itu pun datangnya itu setiap datang ke Mama, Mama histeris hilang. Datang ke Mama ini hilang, gitu. Jadi kita nggak pernah, Mama nggak pernah tahu ya? Mama nggak pernah tahu, justru malah makhluk-makhluk yang lain justrunya. Karena apa ya sebenarnya
dia ini adalah kayak tokoh utamanya lah gitu. Iya, dari berbagai mama yang lihat gitu loh. Tapi ini yang lebih parah, kalau mama yang lihat kan mungkin cuman merasukin bentar udah keluar gitu loh. Dan untuk porsi mama yang bisa melihat itu adalah hal yang biasa gitu. Iya, karena tapi ya si makhluk yang datar inilah yang lebih ekstrim. Iya, yang lebih ekstrim. Auranya itu ya kayak lebih jahat gitu maksudnya. Iya, kayak apa ya Om, kalau kata bahasanya sekarang obses lah sama aku. Karena dari aku lahir dari aku mama hamil dia udah ingin aku banget gitu. Papa tahu kejadian itu? Papa tahu dan papa tuh bener-bener udah capek Om. Pastilah. Udah capek. Iya, karena apa ya namanya, papa itu baru tahu mama kayak gitu tuh karena baru awal-awal nikah gitu loh. Iya, papa tahu pas nikah. Dan papa kan juga udah ngambil secara hal gitu loh, maksudnya segala upaya macam ya untuk menghilangkan itu tuh benar-benar dia akan muncul lagi. Itu semasa muda nih, Cak. Ini agak lompat ya. Iya. Semasa muda mama sering cerita juga nggak waktu yang tadi kamu bilang umur 17 tahun atau mungkin sebelum ini pernah ngalamin juga nggak hal-hal yang ekstrim gitu, entah lagi jalan, entah di mana, entah lagi di mall atau di mana? Kalau dulu, karena setahu aku kan kalau anak indigo ini kan nggak ngeliat waktu dan tempat dong. Iya, benar. Kalau dulu, sorry Om. Jadi ceritanya dulu mama pernah cerita dulu dia pas mau berangkat sekolah itu dia naik angkot. Berangkat sekolah, berarti masih muda. Iya, masih muda tuh. Iya, belum nikah, masih anak-anak sekolah. Dia naik angkot. Dia minum aqua gelas. Sampahnya itu dia buang di jalan, kayak minum udah buang. Buang sembarangan. Ya, gitu. buang sembarangan. Terus posisi di situ ada teman-temannya kan, Terus tiba-tiba adalah yang ngerasukin dia gitu loh. Karena buang sampah. Iya, karena buang sampah. Tapi buangnya itu di luar mobil kah? Di luar mobil Om, kayak random aja. Iya. Yang buang, udah buang gitu. Terus habis itu mama kerasukan, si makhluknya ngomong, oh gua lagi nyantai, duduk, lu mau buang aja sembarangan ke gua. Itu buang langsung mungkin marah ya, kena dia marah, terus dia langsung ngerasukin mama. Itu posisi pagi-pagi Om, berangkat sekolah. Gitu Om, terus langsung jadi teman-temannya langsung pada takut lah ya, karena ya udah beda banget dari suaranya gitu, postur mukanya. Kayak gitu memang mama udah sering dari zaman udah sering banget, dan salahnya mama di situ, mama nggak cerita dia punya mengalami kayak gitu, dia nggak cerita ke papa ya. Kalau cerita Om mungkin nggak ada yang mau, iya Om, pada takut gitu, Kalau misalkan kayak aku sendiri ngebayangin gitu, misalkan istri aku begitu, ntar dulu jadi nikahin. Gue ngeri dah, hidup gue udah puyeng nih, drama lagi begini. Nanti nikahnya nanti aja kayaknya. Mungkin dia akan mikir kayak gitu. Iya, kalau misalnya jadi kayak gini, ada seremnya, pasti serem dong kalau ngalamin. Tapi setelah ini menjadi cerita ya ada ketahuannya juga ya, kok bisa gitu, maksudnya dengan mudahnya, ya memang itu dari Allah gitu ya. Iya, makanya itu nggak ngerti juga ya bisa kayak gitu kenapa, dan hebatnya papa juga ya masih bisa nerima mama kayak gitu, masih sampai sekarang masih sayang sampai aku gede. Nah, terus ya udah, mungkin itulah faktornya kurang ibadah Om. Iya, kalau mungkin dari dulunya mungkin aja kalau misalkan pembawaannya ibadah ini dulu Mama Raji mungkin ya? Iya. Mungkin agak lebih soft atau gimana ya? Iya, tapi cuman kita nggak ada yang tahu juga kan. Karena emang dulu ya namanya masa-masa muda Om gitu, dan informasi aja dulu tuh Mama nggak ada kakek nenek. Enggak. Kakek nenek dari mamaku itu udah nggak ada semenjak Mama tuh SMP Om. Oh, mamamu SMP. Iya, jadi Mama tuh tunggal SMP tuh Mama udah nggak ada orang tua. Ya jadi mungkin gak ada yang mengarahkan kali ya, dia kayak gitu. Dan dia mau cerita ke siapa juga kan, dia udah tunggal juga, gak punya saudara juga, adanya pun saudara jauh. Dan gak mungkin cerita itu ke saudara jauh kan, terngiranya aneh apa gimana. Jadi baru ketahuan itu ya itu pas mama hamil gitu. Ini menarik banget sih ceritanya. Aku sih berharap pengen ketemu juga sama mama ya. Semoga nanti ada waktu ya antara kita gitu, biar aku pengen ketemu juga secara langsung sama mama, pengen tahu banget itu perasaannya tuh apa aja sih yang dialamin dan bagaimana
kayak misalkan tadi yang lagi diangkot. Kesurupan dong? Iya, kesurupan. Nah itu pergi dengan sendiri atau dia memang punya kekuatan juga untuk bisa ngusir sendiri gitu loh? Pergi dengan sendiri, Om. Pergi dengan sendiri gitu ya? Makanya karena tadi aku bilang datang pergi gitu. Tapi nggak berhenti gitu loh. Tapi Mama ini juga nggak semacam bisa kayak ingat masa depan juga nggak sih? Oh, kalau kan ada yang itu kayak gitu. Iya, kalau itu kayaknya enggak deh, Om. Enggak ya, cuma bisa ngeliat astral cuma aja ngeliat ya? astral aja. Karena kok kayak gitu agak ngeri juga kan. Iya, bisa ngeri kan kayak di film-film. Iya, kayak di film-film yang bisa ngeliat kiamat gitu kan, itu agak takut juga. Ya paling itu aja karena waktu itu juga sempat Om. Papa, nenek kakek aku yang dari papa itu, nenek aku meninggal. Ini dari papa? Iya dari papa, karena mama udah nggak ada kan. Terus kita lagi takziah lah di kuburan gitu ya. Oke, iya nyekar. Terus nggak lama kemudian pas yang lain lagi doa tuh, lagi dipimpin doa, kayaknya nenek aku masuk ke mama, kesurupan. Ini nyekar nih? Nyekar ke kuburan nenek kamu? Mama kerasukan sama nenek yang lagi kita kunjungi? Iya, yang lagi kita kunjungi. Terus itu gimana? Maksudnya kesurupannya gimana, Cak? Kesurupannya tuh dia marah ke papa. Si neneknya ini marah ke papa. Iya, ke anaknya. Iya, ke anaknya kayak oh gimana sih lu jarang nyamperin gue gitu. Nggak pernah nengokin gue. Gitu. Lu jarang lu ke tempat gue gitu. Tiba-tiba begitu, Om. Itu masuk ke mama? Masuk ke mama. Jadi mungkin apa ya? Makhluk kaget dong, iya pada kaget Om, tapi apa ya, ada beberapa om aku sama tante aku tuh yang udah biasa banget lihat mama jadi udah kayak gitu. Makanan sehari-hari. Iya, jadi karena apa ya, om aku pengen takut tapi om itu adalah makanan om aku sehari-hari, kayak om aku tuh saksinya gitu loh, kayak gitu. Sampai om aku tuh pernah bilang cerita ke aku, om itu pulang kerja tuh selalu jam 2 gitu. Pulang kerja tuh nyampe rumah selalu jam 2. Kalau om lagi pulang, rumah lagi rame, itu berarti mama kamu lagi kesurupan. Sampai bilang kayak gitu. Karena udah biasa. Karena itu setiap hari, Om. Benar-benar setiap hari. Nggak usah ngebayangin ya kalau misalkan gitu. Pagi, siang, sore, malam. Dan satu, kasihan juga ke mama kamu ya fisiknya kan. Terus kasihan. bisa jadi mentalnya keganggu. Ya alhamdulillah kuat ya. Alhamdulillahnya mama hebat gitu loh. Sampai sekarang dia, alhamdulillah sekarang nggak kenapa-napa. Alhamdulillah sekarang udah bener-bener hilang. Hilang karena sekarang juga mama udah berhijab, mama juga udah sering ngaji, sholat, baca Al-Quran segala macam. Iya, pendekatan diri dengan Allah. Iya betul. Jadi lebih baik lah maksudnya. Iya lebih baik dari masa lalu yang sebelumnya. Ini menarik banget sih, seru ya. Seru, menyeramkan, jadi ketawa juga. Dibilang nggak percaya, tapi ya itu fakta. Iya fakta. Ya aku juga pas diceritain itu tuh ada kali aku ceritain kayak gitu tuh sampai berjam-jam gitu. Aku sampai itu masa sih mah kayak gitu? Iya beneran gitu. Terus kalau aku soalnya tuh saksinya tuh nggak banyak Om. Aku nanti tanya nih ke kakak sepupu aku, Kak dulu mama kayak gitu. Iya orang dulu aku ada di situ, mama kamu lagi begitu. Sampai begitu Om. Tapi aku penasaran. Aku benar-benar penasaran, jadi pengen ya semoga ada waktu ya dan mamamu bisa menyempatkan ya. Semoga bisa datang ke sini juga untuk aku tuh penasaran sama hal-hal kayak gitu, Cak. Pengen tahu lebih dalam gitu kan. Sebagai oke lah memang kamu merasakan, tapi kan tidak kamunya. Karena ini kan cerita mama gitu ya. Dan aku tuh juga diceritain gitu loh. Tapi adalah yang tadi itu, yang itu doang sih Om, udah satu. Dan kamu pun untuk merasakannya yang kejadian sama kakak sepupumu doang ya? Setelah itu udah nggak ada lagi, Cak? Setelah itu udah nggak ada lagi karena dari rumah yang itu, jadi apa ya Om, setelah kayak gitu tuh papa tuh selalu pindah gitu loh. Nah alhamdulillahnya ke rumah yang terakhir ini yang benar-benar terakhir, yang sekarang aku sampai sekarang ada adik aku juga, ya itu nggak kenapa-napa, aman aja gitu. Alhamdulillah. Gitu. Dan rumah yang sekarang nggak tingkat. Iya. Rumah yang sekarang nggak tingkat. Ya alhamdulillah, maksudnya udah sama sekali nggak ada kejadian nggak ada. Gitu ya. Cuman ya masih ada lah memori-memori di itu aku kayak, oh ternyata dulu dari lahir aku digini-giniin gitu, kayak oh ternyata pas aku masih kecil atau pas masih bayi aku diinginkan oleh sosok makhluk gitu loh. Masih aku bingung, dia kan beda alam gitu ya. Iya. Dia kok terobsesi banget pengen ngehakin anak makanya manusia itu gitu. Om, makanya itu pas aku tanya ke mama itu, dia itu emang si makhluk ini tuh
Mama pernah nggak ngobrol sama dia maksudnya? Atau mungkin ini, sorry aku potong. Atau mungkin pernah nggak misalkan kayak mama kamu kayak tadi yang diangkut mungkin dia ngelempar, kena makhluk astral, keganggu, tapi kan itu udah stop. Mungkin nggak mama atau di suatu saat yang dulu gitu, maksudnya pernah kemana atau dia kemana, terus dia ngerasa ini juga ngeganggu makhluk sekitar sampai akhirnya dia tuh nempel mulu karena kan dari cerita kamu yang sering banget nempel yang muka rata itu kan. Iya, kalau yang itu ya Om, kalau nggak salah dulu Mama itu punya sahabat. Ini zaman sekolah? Zaman sekolah. Mama dulu cerita ke aku karena aku tuh suka banget kan cerita-cerita sama Mama. Mama tuh dulu punya sahabat. Jadi waktu dia Mama sama Papa ini mau menikah, si sahabatnya ini tuh justru yang kepengen banget menikah. Jadi Mama tuh sebenarnya sama Papa yang ngejar Mama duluan kan. Iya, jadi Mama nggak ada planning tuh awalnya nikah gitu kan. Yang sebenarnya pengen nikah banget ini sih sahabat Mama. Gitu. Cuman dia tuh udah si sahabat Mama itu punya planning nih. Itu tapi ini dari cerita Mama ya, aku nggak tahu. Si sahabatnya, gue mau nikah, terus gue mau punya anak perempuan. Oh gitu. Tapi kenyataannya mamamu yang lebih dulu. Iya, mama aku yang lebih duluan. Nah, tapi Om, sebelum Mama sama Papa benar-benar nikah, si sahabat Mama ini meninggal. Tapi Mama nggak tahu sampai sekarang meninggalnya karena apa. Udah lost aja. Iya, udah karena apa ya, posisi waktu itu Mama di Bekasi. Ada nyambung-nyambung. Iya, Mama di Bekasi, si sahabatnya itu lagi ngerantau ke Medan. Tapi sahabat Mama ini emang asli Bekasi juga atau memang dia pendatang di sini? Pendatang. Dia pendatang. Dia pulang kampung. Iya, enggak, jadi dia tuh SMA di sini, lanjut kuliah di sana di Medan. Gitu, dan jadi dia itu sempat beberapa kali datang ke Bekasi, terus dia tuh kan udah agak tua lah gitu ya. Jadi dia punya planning, gue mau nikah gitu loh, gue mau punya anak. Nanti kalau gue nikah, gue punya anak, gue pengen punya anak perempuan. Iya, dia sebagai sebagai obrolan sahabat, nanti lu mau kayak gimana gitu-gitu. Nah, tapi tiba-tiba Mama dapat kabar dia meninggal, dan keluarganya tuh nggak kasih tahu meninggalnya karena apa. Berarti mamamu pun tahu nih sahabat meninggal ini setelah berapa tahun atau beberapa bulan gitu? Iya. Jadi Mama mau ada pikiran itu ya, adalah ada ke situ, cuman cuman kita nggak bisa prediksi langsung karena kalau itu bakal masuk akal kalau si makhluk itu menyerupai si sahabatnya Mama. Oke, tapi kan kenyataannya kenyataannya tidak, itu adalah datar gitu loh. Cuman sampai sekarang Mama mungkin masih mikir apa itu. Iya, sahabat gue sendiri. Juga ya. Iya, makanya sampai sekarang teka-teki, tapi Mama sekarang nggak mau memusingkan. Mama mau udah yang lalu biarlah berlalu. Sekarang udah punya adik lagi, udah punya anak lagi, mau fokus aja. Iya, udah punya kehidupan yang baru lah maksudnya. Itu kan hanya cerita yang pengalaman buruk, menyedihkan lah ya, menyeramkan juga ya. Menyeramkan juga. Ya, alhamdulillah sekarang udah bisa terlepas dari bayang-bayang itu ya. Betul sekali. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa dapat cerita, entah kalian mau percaya atau enggak ya, kita nggak bisa memaksakan, karena mau gimana pun makhluk astral ya memang selalu ada di kita kan. Mau kita percaya atau tidak ya kenyataannya pun memang ada gitu. Ya udah, mungkin sampai sini aja ya. Terima kasih sudah mau berbagi cerita. Sama-sama Om.